Hai rekan trader semua, khususnya Anda trader kripto. Seperti kita ketahui bahwa Bitcoin ini sudah breakout dari level harga 17.000-nya dan sekarang ini mencapai ke harga 20 ribuan. Dan apakah ini saat yang tepat untuk collect dan akumulasi Bitcoin? Atau saatnya kita harus take profit? Kita akan simak ulasannya berikut ini. Kita langsung masuk ke materinya. Di depan saya ini adalah chart dari Bitcoin USDT. Dan oh ya, by the way, ini adalah charting tools yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan TradingView. TradingView adalah charting tools yang terbaik saat ini. Kalau teman-teman itu mau belajar untuk analisa, saya sangat encourage teman-teman untuk bisa membuka akun di TradingView. Linknya saya sertakan di layar, di deskripsi, dan juga di pojok kanan atas ya. Nah, sedikit background dari Bitcoin ini, harganya itu pada bulan November 2021 itu mencapai puncak tertingginya, yaitu di kisaran 69.000 USD, 69K lah. Dan kemudian harganya jatuh, turun mencapai level terendahnya itu di sekitar 15.500-an. Dan sekarang rebound mencapai harga 20 ribuan. Diperkirakan dalam waktu 2 tahun ke depan itu Bitcoin bisa mencapai targetnya itu di sekitar 90.000. Loh kok bisa? Nah, analisanya saya pernah buat itu di video saya yang mengenai Bitcoin halving. Dan saat ini kita akan coba menganalisa target terdekat di dalam beberapa minggu ke depan ini. Nah, teman-teman semua, platform yang saya gunakan untuk trading real untuk cryptocurrencies adalah menggunakan Binance dan juga Bybit. Nah, Binance sendiri ini platformnya kompleks tetapi very powerful. Dan saya juga pakai untuk trading sehari-hari. Dan untuk Bybit sendiri, itu platformnya itu lebih simple, lebih nyaman. Dan untuk pembukaan linknya saya sertakan di bagian layar, dan juga di deskripsi, dan juga di pojok kanan atas. Dan kedua platform tersebut sangat saya rekomen. Saya akan share caranya seperti apa. Singkatnya adalah begini, yaitu kita mencari level-level support dan resisten kuncinya terlebih dulu, yang terdekat dulu. Jadi saya akan zoom, ya saya akan coba zoom. Ini saya drag. Ini ya, ini saya sudah tarik garis ya. Jadi ini adalah level support sebelum dia breakout ya. Kemudian ini juga ini level support yang di bawah. Kemudian ini adalah level support yang agak di atasnya, yaitu di sini. Caranya adalah kita mengidentifikasi itu di mana harga itu berbalik arah. Contohnya di sini kan ini mantul nih ya, balik. Kemudian di sini juga ada level-level di mana harga itu nggak mau turun lagi dan dia membalik ke atas. Nah, kemudian ini ada jebol jatuh seperti ini, tembus ke bawah ini. Ini karena ada kasusnya FTX. Ya, karena ada kasus FTX itu istilahnya itu kayak semacam bom atom yang dijatuhkan. Kayak semacam bom atom yang jatuh di dunia atau industri kripto sehingga terjadilah inilah jebol nggak karu-karuan, dan kemudian setelah jebol, setelah anjlok ke bawah gitu ya, dan dia lakukan hal yang sama, yaitu marketnya masih bouncing begini ya, naik turun begini, tapi perlahan kepercayaan market kembali pulih dan akhirnya level ini, yaitu level resisten ini tuh ditembus dan akhirnya tembus break ke atas. Dan sekarang Bitcoin sedang mondar-mandir atau nari poco-poco di kisaran level 20.000. Well, yang perlu teman-teman ketahui bahwa level yang banyak nolnya, contoh ya 20.000, 30.000, 40.000, itu adalah level-level yang bisa menjadi support dan resisten yang kunci secara psikologis. Jadi kita bisa gunakan angka tersebut itu sebagai acuan, sebagai level-level support kunci juga, tapi secara psikologis. Dan terbukti di sini ya, bahwa teman-teman lihat itu, Bitcoin itu beberapa hari ini, BTC ini mengalami kesulitan untuk bisa menentukan arah. Jadi semacam dia itu setelah naik kencang gini ya, dia itu pause di sini nih. Istilahnya pause, berhenti lah. Karena apa? Karena kalau kita tarik garis juga, di sini ini ada level yang boleh dibilang itu, ini saya coba tarik ya. Ini, kalau teman-teman lihat, ini juga merupakan bisa dibilang itu level atau area resisten. Nah, level resisten ini kenapa penting? Karena ketika berada di level resisten ini itu harga memiliki kecenderungan untuk balik arah. Ya. Jadi, kalau kita lihat ini ada kemungkinan Bitcoin akan balik arah. Jadi kalau saya gambar ya, saya tarik garis ini ada kemungkinan dia kalau nggak kuat tembus level resisten ini, dia akan balik arah ke bawah. Kemana? Ke level support yang terdekat di bawahnya, yaitu kira-kira itu di level ini.
sekitar 18 ribuan. Ini adalah level support yang mungkin bisa dicapai kalau Bitcoin itu koreksi. Sekarang kita masuk langkah kedua, kita analisa dari sisi trend line-nya seperti apa. Kalau kita lihat trend line-nya, ya, ini secara kasat mata kita dapat lihat ya, dari sejak ini 2021 akhir ini trennya kan menurun. Nah, kita perlu lihat itu pola-pola yang mengindikasikan ada pembalikan tren. Itu yang paling penting. Jadi kalau saya ambil lagi ini garis trend line, kita dapat lihat ya, garis ini nih, ini ada puncak-puncak. Cara membuat garis trend line adalah kita menghubungkan antara minimum ada 2 puncak. Semakin ada puncak yang dapat kita tarik garis dan terhubung, itu semakin kuat. Jadi, kalau saya boleh hubungkan antara puncak ini dan puncak ini, ya kira-kira itu seperti ini ya. Nggak perlu harus semuanya kena exactly begitu, tetapi kira-kira akan bersinggungan di beberapa titik begitu, itu sudah oke. Ketika break di sini, ini saya zoom ya. Ketika harga itu menembus level sekitar 18.000, 17.000 ini merupakan sesuatu yang secara teknikal itu signifikan. Karena tren jangka pendeknya, short term trend line-nya itu dari downtrend ini break. Dengan volume yang gede, dengan candle yang strong dan volume yang strong oleh Bitcoin, itu very significant. Dan sekarang ini kan kena ke level resisten. Jadi setelah break ini, itu merupakan indikasi yang pertama yang very positif dari suatu instrumen. Berikutnya kita bisa tarik garis trend line yang lebih panjang, sifatnya lebih major. Saya coba kecilkan dulu, yaitu downtrend yang terjadi itu dari puncak sini. Oke? Ini kita bisa tarik menghubungkan antara titik ini ke titik ini, dan kita lihat ya, seperti ini. Dan ini kalau kita tarik terus garis itu kena ke sini, saudara. Ya, di sini ini kan ada resistensi di sini. Jadi pada saat ini, ya kalau kita boleh bilang ya, Bitcoin itu sedang menguji apakah dia itu sanggup mematahkan downtrend-nya. Kalau dia sanggup break ke atas sini ya, kita lihat saja, ketika nanti dia berhasil breakout, naik lagi, tembus ke atas, berarti dapat dikonfirmasi bahwa downtrend dari Bitcoin itu patah. Dan ketika patah, suatu instrumen patah itu, apa yang terjadi? Biasanya dia akan berubah tren, berubah arah. Entah itu dia bisa sideways atau berubah menjadi uptrend. Nah, berikutnya kita akan menghitung target dari Bitcoin sendiri, itu seperti apa. Saya coba zoom lebih jauh seperti ini, dan saya menggunakan ini, garis horizontal line. Kalau teman-teman lihat, itu kita lihat puncaknya ya, ini ada puncak di sini. Ya, ini ada puncak, tetapi yang paling bisa kita lihat key resistennya itu yang ini nih. Ya, ini ada beberapa area di sini dan juga di sini nih. Kita ambil seperti inilah ya, sebentar. Kita pakai rectangular dan kita bisa tarik kira-kira ya di level-level ini kan ada rebound nih. Ini bisa menjadi target yang cukup menurut saya cukup make sense ya. Jadi dari sini kalau ini berhasil break, dia akan lari ke sini. Ya, kisaran 28.000 sampai 30.000-an. Kita pakai metode kedua juga bisa, yaitu saya coba zoom out dengan chart weekly. Ya, dengan chart weekly seperti ini, kemudian kita tarik dengan menggunakan Fibonacci. Ya, kita pakai yang ini ya, Fibonacci retracement. Kemudian kita ambil dari level yang di atas di puncak ini, kita tarik ke level yang paling bawah. Sehingga ketemulah itu di level ini nih, 23,6. Ini cukup make sense lah untuk bisa dicapai. Jadi level inilah yang kita harapkan itu menjadi target berikutnya dari Bitcoin. Kalau dia bisa break naik ke atas. Kalau nggak bisa break ya dia akan turun cari support yang di level 18 ribuan tadi. Oke, jadi strategi tradingnya seperti apa? Yang pertama, kalau Anda traders, ya di sini nih Anda bisa take profit dulu. Kemudian Anda pasang limit, kalau breakout ya dia naik, kalau turun ya nanti tunggu di bawah baru ambil lagi. Itu buat traders. Untuk Anda investor, contohnya saya ya, kalau saya ngelihat seperti ini, saya merasa feel very comfortable dengan Bitcoin. Jadi saya tinggal tunggu aja. Kalau breakout naik, tembus level ini, saya akan tambah muatan. Tambah posisi lagi. Dan kalau
pun koreksi ke bawah, saya nggak akan lepas. Saya akan tunggu sampai lewat di kira-kira level area support. Saya akan nambah muatan lagi. Karena saya percaya dalam beberapa tahun ke depan itu Bitcoin akan terus cerah gitu ya, terus menunjukkan penguatan. So, kira-kira itu ulasan singkat dari saya dan semoga ini bisa mencerahkan buat teman-teman. Apakah silahkan Anda sesuaikan dengan preferensi masing-masing, apakah traders atau investor. Yang penting tetap semangat dan tetap bisa cuan. Demikian saudara, ulasan singkat tentang prediksi dari harga Bitcoin di beberapa minggu ke depan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di lain waktu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan kalau nanti kita publish video-video berikutnya. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Dan wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Priority. Nama saya Tommy Yu dan tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.